Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiltia Jopa. Saya dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan berbagai materi biologi yang berkaitan dengan darah. Yang pertama, mekanisme pembekuan darah, yang kedua, golongan darah, dan yang ketiga, transfusi darah. Apa itu pembekuan darah? Pembekuan darah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ditandai dengan adanya perubahan kondisi darah yang mulanya cair menjadi kumpulan darah yang menggumpal. Pembekuan darah terjadi ketika adanya pendarahan pada tubuh manusia. Proses pembekuan darah ditandai dengan pembekuan darah pada area luka untuk menghentikan peredaran darah dan menutup luka secara bertahap. Oleh sebab itu, proses pembekuan darah dianggap sebagai perlindungan yang vital bagi tubuh manusia karena dapat mencegah pendarahan yang berlebihan. Faktor pembekuan darah. Proses pembekuan darah sendiri terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, yaitu berupa sejumlah zat yang berperan dalam proses membekunya darah di dalam tubuh. Berikut ini sejumlah faktor yang berperan dan terlibat dalam proses pembekuan darah. Fibrinogen sebagai faktor pertama, protombin sebagai faktor kedua, tromboplastin sebagai faktor ketiga, vitamin K sebagai faktor keempat, proakserin sebagai faktor kelima, prokonvertin sebagai faktor keenam, plasmokinin sebagai faktor ketujuh, protomboplastin beta sebagai faktor kedelapan, protombobinase sebagai faktor ke-9, faktor PTA sebagai faktor ke-10, faktor Hageman sebagai faktor ke-11, dan yang terakhir fibrinase sebagai faktor ke-12. Bagaimana proses pembekuan darah? Trombosit membentuk sumbatan. Tahap awal pembentukan darah adalah kepingan darah dan trombosit mengeluarkan reaksi ketika tubuh terluka. Trombosit akan menempel pada dinding area tubuh yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Yang kedua, proses pembekuan darah. Saat tubuh terluka, trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Hal itu yang membuat keluarnya darah dari bagian kulit. Enzim trombokinase kemudian mengubah protein menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Protombin merupakan protein yang tidak stabil yang dibentuk di hati dan dengan mudah dapat pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Salah satu senyawa yang terbentuk dari protein adalah trombin. Trombin mengubah fibrinogen yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin, yaitu zat yang tidak larut dalam plasma darah. Fibrin sendiri merupakan zat yang terbentuk seperti benang-benang halus. Benang-benang halus ini akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Yang ketiga, penyelesaian proses pembekuan. Setelah darah membeku dan luka telah ditutupi oleh fibrin, zat-zat yang bekerja untuk pembekuan darah akan selesai melakukan aktivitasnya. Hal tersebut bertunjuk untuk menghentikan proses pembekuan darah yang sudah tidak diperlukan lagi. Proses pembekuan darah yang terus menjadi akan menghambat sistem peredaran darah. Yang keempat yaitu sumbatan pada luka menghilang. Tahapan akhir dari proses terjadinya pembekuan darah adalah sumbatan yang ada pada kulit yang terluka akan secara alami mulai menghilang. Benang-benang fibrin yang menutupi luka akan perlahan hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel bekuan darah. Golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut.
Golongan darah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama golongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi aglutinin tipe alfa atau anti A dan tipe beta atau anti B di dalam plasma darahnya. Bisa kita lihat tabel di atas. Yang kedua yaitu golongan darah sistem rhesus. Dasar penggolongan sistem rhesus adalah mengacu pada ada tidaknya aglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Seseorang dikatakan memiliki rhesus positif jika terdapat aglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki rhesus negatif jika tidak ada aglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat ke orang yang sakit, di mana darah yang dipindahkan dapat berupa lengkap dan komponen darah. Secara umum, transfusi darah dapat berlangsung selama 1-4 jam untuk satu kantong darah. Dalam proses transfusi darah dikenal istilah donor dan resipien. Donor yang berarti orang yang memberikan darah, dan resipien adalah orang yang menerima darah. Penting kiranya untuk memperhatikan golongan darah seseorang sebelum melakukan transfusi darah. Golongan darah yang dapat ditransfusikan ke beberapa golongan darah disebut donor universal, contohnya golongan darah O. Dan golongan darah yang bisa menerima dari berbagai golongan disebut resipien universal, contohnya golongan darah AB. Sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila kelebihan atau kekurangan dalam kami menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.